Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami, yaitu mengenai kalibrasi barometer. Sebelumnya mari kita kenal apa itu barometer. Jadi barometer secara harfiah diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata baros dan kata metron. Arti kata baros berarti berat atau bobot, sedangkan arti dari kata metron ialah ukuran. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Istilah barometer diperkenalkan pada tahun 1965 sampai dengan 1966 oleh seorang ilmuwan alam dari Irlandia bernama Robert Boyle. Dan barometer digunakan terutama oleh ahli meteorologi, pilot, dan pelaut. Barometer digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca dengan mengukur perubahan tekanan atmosfer. Barometer tidak memberitahu cuaca pada saat itu, melainkan memprediksi cuaca yang akan terjadi 1 atau 2 hari kemudian. Barometer akan berfungsi sama baiknya saat diletakkan di dalam maupun di luar ruangan. Terdapat 5 jenis barometer, yaitu yang pertama, barometer air raksa. Cara kerja alat ini hanya dengan memperhatikan gerakan air raksa yang terdapat pada kolom merkuri. Jika terjadi cuaca buruk seperti badai, kolom merkuri terdapat pada tekanan yang rendah. Sebaliknya, jika kolom merkuri tersebut berada dalam tekanan tinggi, maka cuaca berada dalam kondisi normal. Yang kedua, barometer air. Alat pengukur tekanan suhu mempunyai bentuk yang sangat unik menyerupai teko air. Alat ini mempunyai 2 buah tabung yang saling terhubung, yaitu tabung besar dan tabung kecil. Pada tabung besar mempunyai sebuah tutup yang sangat rapat, sedangkan untuk tabung kecil berlubang. Yang ketiga, barometer aneroid. Alat ini berbentuk analog. Cara membaca alat ini cukup rumit. Alat ini diciptakan tahun 1843. Alat ini terdiri dari wadah yang masih dalam bentuk logam. Logam tersebut mempunyai ciri khas sangat elastis dan lentur. Nama dari logam tersebut adalah kapsul aneroid. Aneroid sendiri merupakan sebuah logam buatan hasil campuran antara tembaga dan berlium. Yang keempat, barograf. Barograf ini merupakan sebuah alat yang dipergunakan dalam ahli atau badan meteorologi. Alat ini juga suatu cara dalam mempelajari sebuah iklim dengan sangat efektif. Sebab alat ini mempunyai sebuah media yang umumnya berupa kertas yang berfungsi sebagai record atau catatan. Hasil dari record barograf tersebut disebut dengan barogram. Dan yang terakhir, barometer digital. Merupakan jenis terbaru dari barometer. Alat ini memiliki sebuah layar yang menunjukkan besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat. Tujuan kalibrasi. Tujuan kalibrasi yang dimana untuk menetapkan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh barometer yang dikalibrasi dengan barometer standar. Ruang lingkup. Ruang lingkup barometer air raksa memiliki rentan ukur 800 mbar sampai dengan 1100 mbar. Barometer digital memiliki rentang ukur antara 600 mbar sampai dengan 1100 mbar. Barograf memiliki rentang ukur antara 960 mbar sampai dengan 1040 mbar. Aneroid barometer memiliki rentan ukur antara 800 mbar sampai dengan 1050 mbar. Oke, selanjutnya adalah persyaratan kalibrasi. Pertama, barometer standar harus tertelusur ke standar nasional maupun internasional. Kedua, dalam satu pengambilan proses harus dilakukan oleh 1 orang petugas dan tidak boleh diganti. Ketiga, media kalibrasi atau chamber yang mempunyai kapasitas pengaturan tekanan udara yang diinginkan dengan kondisi kestabilan dan keseragaman yang tinggi serta terkalibrasi. Selanjutnya, peralatan yang digunakan. Barometer yang akan dikalibrasi
barometer standar yang tertelusur ke standar nasional atau internasional, media kalibrasi berupa chamber yang mempunyai pompa untuk mengatur tekanan, piston gauge, adalah peralatan yang digunakan untuk mengkalibrasi barometer primer dan barometer standar laboratorium kalibrasi BMKG wilayah. Alat ini hanya dimiliki oleh laboratorium kalibrasi BMKG pusat. Selanjutnya, pressure generator berupa pompa yang digunakan untuk mengatur tekanan. Alat ini hanya dimiliki oleh laboratorium kalibrasi BMKG pusat. Yang terakhir, thermohygrograph atau termohygrometer yang terkalibrasi. Selanjutnya ada persiapan kalibrasi. Pertama, siapkan lembar kerja secara lengkap. Yang kedua, bersihkan alat yang akan dikalibrasi dari kotoran dan debu yang menempel, khusus untuk barometer air raksa. Sebelumnya, dirakit terlebih dahulu dan digantung selama 24 jam. Yang ketiga, catat nomor kalibrasi dan spesifikasi alat yang akan dikalibrasi serta data kondisi lingkungan pada lembar kerja. Yang keempat, lihat dan baca instruksi kerja, alat atau petunjuk pemakaian barometer. Yang kelima, memasang selangka barometer digital standar. Berikut merupakan pelaksanaan kalibrasi pada barometer. Tahap pertama, masukkan barometer yang dikalibrasi ke dalam chamber. Kemudian tutup pintu chamber dengan baik. Tahap kedua, hidupkan power on. Tahap ketiga, geser valve ke kiri untuk posisi vakum yang digunakan untuk tekanan udara rendah. Tahap keempat, atur tekanan media chamber hingga tekanan menjadi 850 mbar. Tahap kelima, tunggu hingga tekanan media stabil. Tahap keenam, baca dan catat nilai pada lembar kerja untuk nilai tekanan yang ditujukan pada alat standar dan alat yang dikalibrasi. Khusus untuk barometer air raksa, sebelum dibaca, atur vernier ke permukaan cembung air raksa. Baca dan catat suhu termometer yang menempel di barometer. Tahap ketujuh, baca barometer standar dan alat yang dikalibrasi sehingga mendapatkan data perubahan maksimum dan minimum dalam selang waktu 1 menit. Tahap ke-8, ubah tekanan menjadi 900 mbar dengan cara membuka katup sebelah kanan. Kemudian ikuti langkah di atas hingga mencapai 1000 mbar dengan interval naik 50 mbar. Tahap ke-9, untuk mencapai tekanan 1050 mbar, media harus diberikan tekanan dengan cara menggeser valve ke kanan pada posisi pressure. Tahap ke-10, ulangi langkah di atas. Setelah 30 menit, baca kembali tekanan pada posisi 1050 mbar yang ditunjukkan oleh alat standar dan alat yang dikalibrasi. Tahap ke-11, ubah tekanan menjadi 1000 mbar dengan cara membuka katup sebelah kanan yang berada di atas chamber. Apabila tekanan yang ditujukan belum mencapai 1000 mbar, maka dilakukan proses vakum. Ulangi langkah di atas. Proses ini dilakukan hingga mencapai 800 mbar dengan interval turun 50 mbar. Tahap ke-12, setelah tekanan mencapai 800 mbar, maka proses kalibrasi selesai. Lalu valve yang berada di atas sebelah kanan chamber dibuka hingga tekanan dalam chamber sama dengan tekanan di luar chamber. Kemudian pompa dimatikan. Sedangkan khusus untuk barometer air raksa, setelah tekanan diturunkan, kemudian alat dibalik. Lalu baut station diganti dengan baut transport. Kemudian letakkan dalam kotak. Peletakan kotak tersebut diletakkan dalam posisi berdiri. Selanjutnya adalah pemeliharaan pressure chamber. Pemeliharaan alat dilakukan dengan membersihkan kotoran atau debu yang melekat pada badan alat. Bersihkan semua bagian chamber setelah digunakan untuk menghindari korosi. Bersihkan karet seal pada pintu dengan menggunakan kain kering yang lembut, dan juga cek kerapatan karet pada badan chamber. Kemudian, cek kondisi lampu neon pada barometer air raksa standar. Apakah masih menyala atau tidak? Jika sudah tidak berfungsi, segera diganti. Cek kondisi selang udara, kabel, dan remote control vernier. Apabila chamber tidak sedang dioperasikan, jangan menutup dan mengunci pintu dengan rapat, agar seal karetnya terjaga keelastisitasnya. Yang terakhir, ada baiknya motor pompa dihidupkan selama 5 menit setiap seminggu sekali.